juara ketiga dengan total nilai 1296 kami berikan kepada Muhammad Yusron Alawi dengan judul Membaca Lewat Cahaya. Jujur, sampai sekarang gue masih gak nyangka bisa dapet juara ketiga lomba video. Dan for your information aja, sebuah karya itu nggak pernah jadi begitu aja. Selalu ada proses panjang di baliknya. Dan di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat ngeliat langsung gimana gue ngebuat sebuah karya dari awal sampai ke akhir. Biar kalian nggak cuma ngeliat hasilnya aja, tapi juga ikut ngerasain gimana prosesnya. Langsung aja, ini dia di balik layar membaca lewat cahaya. Let's see my journey. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Alun-Alun Ciamis dan ini merupakan salah satu kota kecil terbersih se-Asia Tenggara. Bil, adanya di mana ya? Ulah jauh teh ngapain lagi dia? Anam? Tek. Terus scroll lah gitu deh. Terus. Tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan. Ngomong atau lihat dia. Oke, jadi cerita kita awali dari pemberangkatan. Karena gua kuliah di Tasik, sementara lomba video ini diadain sama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Ciamis, ya jelas footage-nya harus kita ambil di kota kelahiran gua, yaitu Ciamis. Dari Tasik, gua berangkat ke Ciamis dengan semangat yang menyala bangku. Hehe. Perjalanan hari ini cukup ramai karena pas banget lagi weekend. Jalanan hidup, orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita berangkat bawa alat tempur lengkap, kamera siap, dan semangat yang gak kalah membara. Haha, biasalah, namanya juga anak muda. Kalau soal cerita, pantang pulang sebelum menang ya kan? Oke, jadi kali ini gua udah ada di Alun-Alun Ciamis. Alun-Alun Ciamis? Bukan itu. Lekani. Hahaha, maafin temen gua ya. Ini pertama kalinya gua ngajak dia bikin video. Dan belum sempet gue briefing juga sih. Jadi harap dimaklum aja ya kalau footage-nya masih agak kurang rapi. Tapi justru dari situ serunya. Kita belajar bareng, jalani prosesnya bareng. Oke, jadi sekarang gue udah di Alun-Alun Ciamis. Dan pada video kali ini kita akan membuat video belok. Pada video kali ini kita akan membuat video edukasi ya tentang literasi digital, dan video ini akan gua jadikan sebagai behind scene atau di balik layar proses pembuatan video. Gua di sini nggak sendirian, bersama Selfie tuh. Gua era aja. Anjay, videografer ini. Oke. Langsung aja kita ke behind scene ya, syuting. Bye. Kayaknya yang harus dimaklum bukan temen gua doang dah. Gua juga masih kagak bisa ngobrol lancar depan kamera, coy. Jadi ya harap dimaklum buat kita berdua ya. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di Alun-Alun Ciamis dan ini merupakan salah satu kota kecil terbersih se-Asia Tenggara. Kita lihat ada apa aja di Alun-Alun Ciamis. Ini ujung. Nggak tadinya masih jaliur aja. Ini kamera yang gue pakai, Canon EOS M10, lensa 7 Artisan 25mm 1.8. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk teks selanjutnya ini ada di Alun-Alun Ciamis. Ya kan dari tadi di Alun-Alun Ciamis. Jadi gini. Nanti ada satu orang di sini. Lihat aja lah. Pokoknya gitu aja. Aduh, ngomong apa sih gue barusan? Intinya di tag video ini sebenarnya gue punya konsep awal. Gue pengen bikin animasi teks yang keluar dari buku, terus masuk ke laptop. Tapi pas udah jalan, gue baru sadar ngeditnya itu harusnya di After Effects gak sih? Sebenarnya bisa juga di nude video, cuma ya nggak bakal maksimal. Oke, jadi sekarang gue di sini
Dan itu kita jemur kamera. Kita lihat ya. Jemur kamera, kamera dijemur, kamera dijemur, dijemur kamera. Udah, bisa asak. Setelah dapat beberapa footage, kita langsung gas ke tempat berikutnya. Sebenarnya masih di sekitaran alun-alun Ciamis sih. Cuma karena alun-alunnya luas banget, jadi lumayan kerasa juga jalan kakinya. Capek dikit gak masalah, yang penting footage nambah. Oke, tag selanjutnya guys. Jadi ini setupnya. Ini orang produktif banget ini. Kemana-mana bawa laptop dia. Kita lihat. Nice bro. Sama ya, Dina, iya tah, manager. Di sini kita ngambil beberapa footage buat kebutuhan video. Sebenarnya sih pengen lama-lama, tapi nggak bisa juga karena ini udah tengah hari dan cuacanya panas banget coy. Jadi kita ambil yang penting-penting aja, secukupnya. Yang penting ada bahan. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana sulitnya memakai lensa ini ya. Ini lensa manual guys. Bentar. Nah, jadi kan kalau lensa manual itu fokusnya manual ya. Saya ini udah pakai manual picking fokus, jadi ada warnanya. Biasanya saya itu switch dulu ke mode foto. Nah, kan di mode foto bisa di zoom tuh. Kalau di mode video nggak bisa di zoom. Jadi misalnya ini belum fokus ya gini. Kita zoom dulu ini objeknya. Terus kita lihat, ini terlalu jauh tuh. Nah, kita lihat objeknya. Nah, ini kan masih blur nih. Kita putar ring fokusnya sampai ada merah-merah. Nah, ini kan udah fokus nih. Kita kembali. Nah, setelah kembali baru kita switch ke mode video. Nah, otomatis ini fokusnya sama kayak yang tadi. Tuh kan di sini nggak ada, nggak bisa di zoom dulu. Jadi tipsnya kalau kita pakai lensa manual. Oke. Kita sekarang mau sholat dulu. Habis sholat, karena sekarang udah jam 12:30 ya. Habis sholat kita langsung ke perpustakaan daerah. Karena perpus itu tutup jam 3 katanya. Halo Greener, kembali lagi bersama kami di sini. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di tempat yang disinyalir angker. salah. Jadi sekarang kita udah ada di dinas perpustakaan. Nah, lihat. Set. Here, boy. Nah, itu aja. Dan kita akan masuk ke sana. Kita akan apa? Kita akan syuting lanjutan, oke? Ya, kemana? Dan air radaan. Ini teman gua ngapain coba? Random banget dari awal. Pakai dorong-dorong marka jalan pula. Tapi ya biasalah, kita bawa enjoy aja. Stay chill bro. Hah? Masa? Assalamualaikum gitu. Lalu kata bilang tadi, bapak canek. Gimana nawan? Sedikit fun fact aja ya, gue baru pertama kali masuk ke sini dan saking gak taunya, sampai petugas perpustakaannya sendiri yang nunjukin denah lokasinya. Jujur sih, malu banget gue. Jangan ditiru ya teman-teman, lain kali kalau ke tempat baru tuh minimal cari info dulu ya. Kita orang kayaknya kelihatan banget ya baru pertama masuk ke sini. Soalnya kalau masuk tempat baru tuh biasanya lihat sana lihat sini. Kalau kata orang Sunda mah culang cileng. Setelah masuk ke ruangan, kita lihat-lihat dulu spot mana aja nih yang kira-kira enak buat tag video. Sambil sekalian lihat-lihat buku, tipis-tipis lah, belum sempet baca juga sih. Minimal pilih-pilih dulu ya kan. We walk the talk, not only talk the talk. Oke, setelah dapat tempatnya, langsung aja kita gas tag video. Soalnya ini juga udah agak sore, takut keburu perpusnya tutup. Jadi kita manfaatin waktu yang ada, ambil semaksimal mungkin.
Di kesempatan kali ini, gue sekalian mau ngetes alat baru gue, namanya Magic Arm. Nah, lihat, kamera gue dipasang di atas. Jujur sih, agak takut juga kalau tiba-tiba jatuh. Tapi ya, demi footage yang bagus, gak apa-apa deh. Cemas kau, dek. Setelah selesai take video di sini, kita rencana lanjut ke tempat berikutnya. Tapi malah turun hujan. Ini sih bukan hujan biasa, tapi hujan. Soalnya gede banget coy. Sambil nunggu reda, kita sekalian briefing dikit lah buat teks selanjutnya. Lumayan lah, sekalian ngadem juga. Oke, jadi kita kehujanan ya. Sekarang kita lagi ada di Masjid Agung Syabut. Dan ada satu lagi ya di sana tuh. Di apa itu di halte, tapi kita lagi nunggu si Mang Bakwan berangkat. Soalnya biar rada estetik. Ini cuaca habis hujan. Sadu gimana gitu. Oke, jadi kan barusan di halte itu udah kosong ya. Pas mau take, gua setting kamera di sini, baterainya habis bos, dua-duanya. Terus gue coba baterai yang tadi ya, yang awal, ternyata ada setengah lagi. Tapi yang sangat disayangkannya itu ada si Papa Bakso dan nambah satu anak SMP. Jadi karena ini sudah sore, sudah pukul setengah 5, kita pulang ke Tasik bakal lama ya, jadi kita putuskan untuk udah aja begitu. Besok lagi kita cari ya, kalau nggak ada. Kalau nggak ada ya udah segitu aja. Tadi nunggunya lama tuh. Aduh. Tuh. Salin 2 kali. Udahlah. Daripada lama-lama nunggu, kita pulang aja, lapar. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye. Emang sih, selain cuaca yang susah ditebak, kadang tempat take video juga sama. Soalnya ini fasilitas umum, jadi ya nggak bisa semau kita. Tapi ya udahlah, kita terima aja kondisinya. Dan akhirnya kita mutusin buat langsung pulang ke Tasik. Anjay, ini adalah ritual terakhir kita setelah bepergian, yaitu makan nasgar warung pojok Mang Atuy. Iya. Karena kita udah seharian beraktivitas, ya normal gak sih kita lapar. Jadi kita putusin buat ganjal perut dulu. Warung ini tuh selalu jadi pilihan ketika gua kelaparan. Mungkin temen-temen yang nonton juga ada yang pernah kesini. Siapa sih yang gak kenal nasgor Mang Atuy? Selain harganya yang murah, porsinya juga banyak banget. Cukup lah buat balas dendam sama lapar kita setelah beraktivitas seharian. Video kita lanjutkan keesokan harinya, jadi tungguin aja video selanjutnya. Makan sayang, yare!